Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil praktikum web kami tentang toko online handphone. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Zahra Arifin dan keempat teman saya, Desta Dwi Puspa, Dian Puji Lestari, Resya Inayah, dan Muhammad Ananda Alfaris. Oke, selanjutnya presentasi kami kali ini mengikuti form berikut sebagai petunjuk besar dalam tugas besar praktikum pemrograman web. Di sini ada operasi recruit, di mana ada insert, update, delete, query, dan searching. Oke, kita ke halaman websitenya. Di sini ada halaman website kami. Sebelumnya kita harus login dulu untuk masuk ke halaman website selanjutnya. Nah, ketika kita ingin melakukan login tapi belum mempunyai akun, kita harus pergi dulu ke register. Misalkan kita mau menambahkan Desta Dwi, kemudian dengan email address-nya itu desta@gmail.com, kemudian passwordnya itu kita masukin juga dan konfirmasi password. Kita register. Nah, ketika kita sudah melakukan register, kita akan langsung dibawa menuju ke halaman websitenya milik si Desta Dwi ini. Nah, pada halaman pelanggan ini, di sini ada keranjang dan juga ada list produknya. Misalkan di sini kita ingin masukin ke keranjang itu Oppo A53 detail, kemudian masukin jumlahnya itu ada 2, kita mau memesan 2 misalkan, kemudian dengan modelnya misalkan Desta, kemudian warnanya hitam. Nah, kemudian kita masukkan ke keranjang. Di sini akan ada tulisan sukses masuk keranjang. Nah, kita lihat ke keranjangnya. Di sini ada Oppo A53 dengan jumlahnya 2, kemudian total harganya segini, dan tinggal checkout-nya. Oke, kita kembali. Nah, tapi untuk kali ini, selanjutnya kita akan pergi ke halaman admin. Kita logout terlebih dahulu, kemudian kita login kembali dengan, misalkan halaman adminnya itu kita sudah buat ya, dengan nama mutiara@gmail.com dan passwordnya itu kita masukin juga, kemudian login. Nah, untuk bagian halaman admin di sini terdapat pada halaman awal, kemudian ada halaman menu produk, kemudian ada tambah produk. Nah, sebelumnya kita pergi dulu ke localhost untuk melihat database-nya. Untuk database akan dijelaskan oleh teman saya Dian Puji. Di sini ada database-nya. Di sini ada database dengan nama Laravel yang nantinya akan dikoneksikan ke website. Kemudian ada tabel produk yang akan ditampilkan di halaman home. Fungsi tersebut merupakan fungsi dari searching-nya. Oke. Nah, setelah sudah dijelaskan database-nya, kemudian kita akan pergi coba ke tambah produk untuk bagian insert-nya. Misalkan kita ingin masukin tambah produk ini iPad Apple Pro, kemudian dengan harga sekitar 20 juta. Dengan harga limited edition-nya segini. Kemudian misalkan stok barangnya kita akan masukin 12. Kemudian dengan jenis Pro, beratnya sekitar 4,0. Kemudian masukin upload gambarnya dengan gambar ini. Kemudian pilih mereknya Apple. Kita simpan. Nah, kita pergi ke localhost, kita refresh. Maka akan ketambah di sini ada iPad Apple Pro dengan harga 20 juta dan harga limited edition 10 juta dan stok barangnya ada 12. Oke, kita pergi lagi untuk cek ke halaman website-nya apakah sudah ketambah. Di sini iPad Apple Pro ini sudah tertambah langsung ya, sekitar harga 20 juta dan stok barangnya 12.
ini langsung ketambah tanpa kita refresh dulu. Nah, habis itu selanjutnya kita pergi ke bagian update. Di sini misalkan kita akan mengupdate yang bagian iPad Apple Pro. Ini kita update. Kita rubah stok barangnya menjadi 20. Kita simpan. Maka di sini di halaman websitenya stok barangnya juga akan berubah, dan kita pergi ke localhost lagi, kita refresh. Di sini juga akan berubah stok barangnya. Di sini. Oke, selanjutnya kita pergi ke delete. Kita pergi ke update dulu. Kita pergi ke delete, maaf. Kita pergi ke delete. Caranya kita tinggal menekan tombol hapus saja. Maka iPad Apple Pro-nya juga akan kehapus. Kemudian kita cek lagi di localhost. Di localhost juga akan terhapus. Nah, untuk bagian query-nya di sini kita sudah bisa memasukkan data dari database ke dalam ini, ke dalam halaman website-nya. Oke, selanjutnya berarti operasi CRUD-nya sudah berhasil. Kemudian keberagaman multimedia lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dian Puji Lestari. Untuk multimedia di sini, kami hanya memasukkan gambar saja ke dalam website untuk sebagai tampilan gambar handphone saja dan juga brand handphone. Oke, untuk keberagaman multimedianya di sini kita cuma ada foto saja yang dimana kita masukkan pada base print dan juga base product. Nah, kemudian untuk keragaman formulir input dengan teks, radio button, checkbox, drop-down, password lebih dari 6 jenis. Di sini coba kita pergi ke halaman tambah produk. Nah, di sini itu ada tampilan, ada teksnya, kemudian ada upload gambar dan drop down. Di bagian pilih merek di sini ada Oppo, Apple, Samsung dan Xiaomi. Nah, untuk bagian passwordnya kita gunakan pada saat kita akan login ya. Nah, berarti untuk keragaman formulirnya kita sudah ada, kecuali radio button dan checkboxnya. Oke. Untuk estetika layout dan web responsif akan dijelaskan, untuk web responsifnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faris. Web responsif di sini, jika kita ubah tampilannya menjadi tampilan handphone, maka tampilan akan menyesuaikan. Dan untuk tampilan desktop seperti ini. Oke, jadi untuk yang web responsif juga kita sudah berhasil. Berarti estetika layout dan web responsif juga sudah berhasil. Kemudian selanjutnya ada efek animasi pada front end. Efek animasi pada front end akan saya jelaskan. Di sini efek animasinya kita letakkan pada bagian button, yang dimana saat kita menekan button tersebut, button akan memberikan efek seperti ini, yang dimana button akan berubah warna dan warna pada buttonnya juga akan berubah warna. Oke, berarti untuk efek animasi pada untuk efek animasi pada front end juga sudah. Kemudian untuk penggunaan framework JavaScript di sini kita tidak menggunakannya, dan untuk penerapan SPA-nya akan dijelaskan oleh teman saya, Faris. SPA di sini seperti contoh pada halaman di sini, pada bagian base brand dan base produk, yang dimana tag ini dapat diakses oleh lebih dari satu konten. Oke, untuk penerapan SPA tadi sudah dijelaskan ya, yang dimana di sini pada halaman Gadget No ada base brand dan base product, yang dimana dia berada pada satu page lebih dari satu konten. Kemudian untuk penggunaan framework pada backend akan dijelaskan oleh teman saya, Desta. Di sini kami menggunakan framework Laravel dalam pembuatan websitenya, sehingga menjadi
website seperti ini. Oke, selanjutnya untuk pembagian tugasnya di sini akan dijelaskan oleh Resya Inayah. Dan untuk pembagian tugas kelompok, tim front end yaitu ada Dian, Mutiara, dan Faris. Sedangkan untuk tim back end ada Desta dan saya, Reisa. Kemudian untuk arsitektur database-nya dikerjakan oleh Dian. Oke, untuk pembagian tugasnya itu sudah dijelaskan. Nah, berarti website kita sudah bisa. Sini ada gadget no, produk, dan tambah produknya. Kemudian tadi di bagian pelanggan juga ada, di mana pada saat itu masuk ketika kita pencet masuk detail terus tambah keranjang, maka akan masuk ke tambah keranjangnya. Kemudian untuk sini detailnya kita bisa lihat jumlahnya dan lain-lain, ada harganya, ada model, ada warnanya. Produk sudah. Oke. Berarti kita sudah lengkap ya, ada operasi CRUD, kemudian ada multimedianya kecuali video, kemudian keragaman formulir inputnya kecuali radio button dan checkbox, dan ada estetika layoutnya, ada efek animasi front end-nya, ada penerapan SPA-nya kecuali penggunaan framework JavaScript pada front end-nya, kemudian ada penggunaan framework pada back end di Laravel, Oke. Sekian presentasi praktikum tugas besar dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.